Pertama dalam sejarah Korps Baret Merah, ayah dan anak jabat Danjen Kopassus. Pemirsa sekalian, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan satuan elit di TNI Angkatan Darat (AD). Sejak dibentuk pada 19 April 1952, Kopassus telah banyak menorehkan tinta emas di medan operasi. Keberhasilannya di setiap kalangan membuat Kopassus menjadi satuan yang disegani lawan dan ditakuti lawan. Cikal bakal Kopassus sendiri lahir dari instruksi Panglima Tentara dan Teritorium 3 nomor 55-PDS-52 tanggal 16 April 1952 tentang pembentukan Kesatuan Komando Tentara dan Teritorium 3 atau Kesko 3 Siliwangi. Gagasan ini pertama kali muncul dari Letkol Slamet Riyadi yang kemudian diwujudkan oleh Kolonel Infanteri AE Kawilarang. Pemirsa sekalian, sejak dibentuk Kopassus telah beberapa kali berganti nama, mulai dari Kesatuan Komando Angkatan Darat KKAD pada 1953 berubah menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat RPKAD, lalu kemudian Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat RPKAD pada 1955. Selanjutnya pada 1966 satuan ini kembali berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI AD Puspassus. Pergantian nama kembali terjadi pada 1971 di mana satuan ini berubah menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda. Hingga akhirnya pada 1985 nama satuan ini ditetapkan menjadi Komando Pasukan Khusus Kopassus hingga sekarang. Selama 7 dekade berdiri, Korps Baret Merah telah dipimpin 35 komandan, jenderal, dan pemegang tongkat komando itu, dimulai dari Mayor Infanteri Ijon Jambi hingga teranyar Brigjen TNI Iwan Setiawan. Menariknya pemirsa, dari deretan Danjen Kopassus terdapat nama Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo dan Maijen TNI Pramono Edi Wibowo. Kedua tokoh militer TNI AD tersebut memiliki pertalian darah yang sangat erat, di mana Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo yang merupakan Komandan RPKAD atau Danjen Kopassus kelima ini adalah ayah kandung dari Danjen Kopassus ke-23 Maijen TNI Pramono Edi Wibowo. Kolonel Infanteri Sarwo Edi Wibowo memimpin pasukan khusus selama 3 tahun sejak 1964 hingga 1967. Pria kelahiran Purworejo 25 Juli 1925 ini merupakan orang kepercayaan Soeharto dalam operasi penumpasan G30 SPKI di Indonesia. Bahkan Sarwo Edi terjun langsung memimpin pasukannya memerangi gerakan yang akan mengganti ideologi Pancasila dengan komunis itu di Jawa Tengah. Pihak Sarwo Edi orang yang dekat dengan orang tua saya. Sebelum saya formal menjadi anak buahnya Sarwo Edi, saya pun banyak dengar cerita-cerita tentang Pak Sarwo dari orang tua saya. Bagaimana Pak Sarwo memimpin RPKAD pada saat-saat kritis Oktober 1945. Kenang Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto dalam buku biografinya yang berjudul Kepemimpinan Militer, catat dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto yang dikutip dari Sindonews Rabu 20 April 2022. Untuk mengenang jasa-jasanya, nama Sarwo Edi Wibowo kini diabadikan menjadi salah satu nama gedung di markas Komando Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Sikap patriotik Sarwo Edi dalam membela tanah air ternyata membekas dalam benak putra pertamanya, Pramono Edi Wibowo. Pramono Edi Wibowo kecil sangat bangga dan kagum pada figur ayahnya.
Makanya tak mau terpejam bila melihat ayahnya memakai seragam tentara yang terlihat gagah dan berwibawa. Anak kelima dari 7 bersaudara ini pun mengikuti jejak ayahnya yang masuk dunia militer sebagai medan pengabdiannya. Selepas lulus SMA pada 1974, pria kelahiran Magelang 5 Mei ini memutuskan untuk masuk ke Akademi Militer Akmil. Namun langkahnya terhenti lantaran Pramono Edi Wibowo harus ikut ayahnya yang ditugaskan menjadi dubes berkuasa penuh Korea Selatan. Meski begitu, tekad dan semangat Pramono Edi Wibowo untuk menjadi tentara tidak padam. Adik ipar mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini terus berlatih di bawah pengawasan langsung ayahnya. Kembali ke Jakarta, Pramono Edi Wibowo mendaftar ke Akmil Magelang. Pilihan saya Angkatan Darat karena orang tua saya berjuang dan mengabdi di Angkatan Darat. Saya selalu melihat ayah saya berdinas di Angkatan Darat. Saya banyak diberi petunjuk oleh orang tua saya, sehingga saya banyak mengetahui dunia militer Angkatan Darat. Kenang Pramono Edi Wibowo. Lulus dari Akmil pada 1980, Pramono Edi Wibowo memilih bergabung di pasukan tempur, yakni Kopassus, yang saat itu bernama Kopasanda. Saya mengambil jalur yang berbeda. Saya ingin berbeda dengan kakak saya. Kakak-kakak saya mengambil baret hijau, saya mengambil baret merah. Kenang Edi dalam buku biografinya berjudul Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo, Jejak Langkah Seorang Prajurit Komando. Selama pengabdiannya di baret merah, Pramono Edi Wibowo beberapa kali diterjunkan ke medan operasi. Di antaranya operasi Saroja di Timur Timur, kini Timor Leste. Karena loyalitas dan dedikasinya di medan operasi, Pramono Edi Wibowo seringkali ditugaskan dalam operasi. Alhamdulillah, berkali-kali senior bertugas, saya ikut. Jadi dalam jumlah penugasan memang saya lebih banyak dari yang lain karena baru pulang kira-kira 10 hari sudah berangkat lagi, ucapnya. Selama mengabdi di Kopassus, sejumlah jabatan strategis pun diembannya, mulai dari Komandan Batalion 11 Grup 1 Kopassus Serang, Banten. Kemudian pada Grup 1 Kopassus. Setahun kemudian, Pramono Edi Wibowo diangkat menjadi asisten operasi ASOP Kopassus. Setelah sukses dalam misi pendakian gunung tertinggi di dunia, Mount Everest di Nepal, dia kemudian diangkat menjadi Komandan Grup 1 Kopassus Serang, Banten. Sampai menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri, karir Pramono Edi Wibowo di Kopassus terus melesat. Dia kemudian ditempatkan di Sesko TNI dengan jabatan perwira ahli bidang ekonomi dan politik. Tidak lama kemudian dia ditarik kembali ke Korps Baret Merah menjadi Wajen Kopassus. Puncaknya, Pramono Edi Prabowo diangkat sebagai Danjen Kopassus menggantikan Maijen TNI Sunarko dengan jabatan sebagai Danjen Kopassus. Dia akhirnya mampu mengikuti jejak ayahnya menjadi orang nomor 1 di pasukan elit tersebut.